Sobat Semanggi. Ketemu lagi dengan kita dari divisi FAT. Perkenalkan, nama saya Silvi dan rekan-rekan saya Wira. Saya Rika. Oke, kali ini kita akan mengupas lebih lanjut mengenai buku Akuntansi Perpajakan karya Sutrisno Agus. Sebelum-sebelumnya kita sudah sampai bahas di bab 4. Kali ini kita akan lanjut bahas di bab 5 mengenai tentang persediaan. Teman-teman sudah baca nih, dan pastinya sudah tidak asing nih dengan kalimat atau kata persediaan. Nah, kalau di perusahaan yang saat ini kita jalani itu kita bergerak di bidang AIDC, yang mana kita juga punya stok atau persediaan. Nah, menurut teman-teman nih, persediaan itu apa sih? Yang dimaksud persediaan menurut SAK etap yang telah diakui oleh IAI, persediaan adalah aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal dalam proses produksi untuk kemudian dijual, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian kerja. Menurut Weigand, Kimmel, dan Kieso, aktivitas perusahaan dagang adalah untuk menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk membeli barang dagangan yang kemudian dijual kembali kepada pelanggan. Nah, oke. Itu tadi mengenai tentang persediaan. Nah, dalam suatu bisnis itu, apalagi retail, itu kan kalau kita bahas persediaan itu tadi akan menjadi sebuah pendapatan ya tadi kalau Mas Mira sampaikan. Ya, nah, untuk mencatat persediaan ini, jadi persediaan itu kan kalau kita istilah orang-orang itu kan stok ya, bagaimana stok ini kita terima, bagaimana stok ini keluar. Nah, itu menurut teman-teman nih, pencatatan persediaan itu bagaimana sih caranya? Oke Bu, saya bantu jawab ya Bu ya. Menurut Weigand, Kimmel, dan Kieso itu ada dua cara pencatatan persediaan. Yang pertama yaitu sistem periodik dan juga sistem satunya itu perpetual. Nah, di dalam sistem periodik, setiap pembelian dicatat dalam akun pembelian dan penjualan dicatat dalam akun penjualan. Perusahaan tidak mencatat secara detail harga pokok dari persediaan barang yang dimiliki. Persediaan barang dihitung dengan melakukan penghitungan fisik pada setiap akhir bulan, akhir periode maksudnya. Kemudian hasil perhitungan tersebut dapat dipakai untuk menghitung HPP mereka. Sedangkan dalam sistem perpetual, setiap pencatatan dilakukan secara terus-menerus, di mana setiap pembelian dan penjualan barang dagang dicatat dalam akun persediaan. Perusahaan mencatat secara detail, perusahaan menentukan HPP setiap kali transaksi penjualan terjadi. Oke. Jadi itu tadi sekilas mengenai bagaimana cara pencatatan persediaan. Nah, pencatatan persediaan kan berarti kan ada pencatatan ketika barang itu didapatkan dan ketika barang itu keluar dan ketika barang itu menjadi sebuah pendapatan, gitu kan ya. Nah, kita bahas untuk yang pertama mengenai persediaan itu datang. Nah, ketika persediaan datang ini kan pasti ada biaya-biaya yang mengikutinya untuk sampai barang ini kita terima. Nah, dalam biaya-biaya tambahan itu pastinya ada biaya ekspedisi atau biaya pengiriman. Nah, nih, kalau menurut teman-teman, apakah ada kualifikasi mengenai ekspedisi tentang persediaan? Kita membeli persen di vendor memang ada dikategorikan dua, yaitu menurut Will dan Bob, biaya angkut itu dibagi menjadi dua, yakni FOB destination dan FOB shipping point. Yang mana untuk destination, biaya angkut itu dibayarkan oleh penjual dan kepemilikan barang dagang berpindah pada saat barang yang telah sampai di gudang pembeli. Sedangkan untuk FOB shipping point, biaya angkut dibayar oleh pembeli dan kepemilikan barang dagang berpindah pada saat barang sampai di pelabuhan. Jadi pembedanya di sini ada di ending dari barang itu sendiri. Kalau yang di destination itu barang masih barang yang baru dikirim itu masih tanggungan dari yang pembeli, berbeda dengan shipping point. Barang yang sudah, bila barang itu masih proses perjalanan, itu masih haknya dari penjual. Bila sudah sampai di gudang pembeli, barulah pembeli boleh mengakui itu sebagai barangnya. Oke, jadi
barang itu baru bisa diakui oleh pembeli ketika barang itu sudah berpindah tangan, begitu ya istilahnya ya Mas ya. Iya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya nih, tadi itu ada pembahasan mengenai persediaan yang menjadikan itu sebuah pendapatan, gitu kan ya. Nah, bagaimana persediaan itu bisa diakui pendapatan dan bagaimana itu bisa menjadi sebuah laporan pendapatan? Gimana nih teman-teman? Oke Bu, pendapatan dari barang dagang yang telah dijual itu dilaporkan sebagai penjualan. Sedangkan beban dari kita membeli barang dagang itu dilaporkan sebagai HPP atau harga pokok penjualan. Yang kemudian HPP itu tadi dikurangkan dari penjualan itu untuk menentukan suatu gross profit dari laporan keuangan yang tadi. Oke, nah itu tadi sedikit pembahasan mengenai persediaan ya. Ada beberapa hal yang bisa saya kutip atau bisa saya rangkum. Yang pertama itu, apakah yang disebut persediaan? Itu adalah aset. Persediaan adalah aset kita untuk kita jual kembali dalam kegiatan usaha. Kemudian bagaimana mencatat persediaan? Jadi pencatatan persediaan itu ada dua cara pendekatan, yaitu perpetual dan periodik. Nah, kemudian bagaimana pengakuan biaya angkut atau istilah biaya angkut dalam pengiriman persediaan, begitu ya. Nah, untuk ini tadi ada beberapa juga. Namun yang saya pointing tadi itu adalah persediaan itu baru bisa diakui oleh pembeli ketika barang itu benar-benar sudah berpindah tangan atau sampai atau berpindah lokasi di pembeli, gitu ya. Dan yang ketiga tadi bagaimana mengenai yang keempat, bagaimana persediaan itu bisa diakui sebagai pendapatan, gitu ya. Jadi itu adalah persediaan itu harus dilakukan sebagai penjualan dulu. Kemudian untuk penjualan itu tadi dikurangkan HPP, gitu ya Mbak ya? Iya. Nah, untuk menentukan laba atau GPM-nya, yang mana setelah GPM nanti baru dikurangkan untuk biaya-biaya lain, operasional lainnya. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai persediaan. Cukup singkat, namun cukup juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku ini juga ya teman-teman. Ya, jadi sekian dulu Sobat Semanggi edisi bedah buku kita kali ini. Sampai jumpa di bab berikutnya. Dadah.